can't rush, don't give up. Unforgiven, yes, I was bleeding. 힘없이 늘 쳐야만 했던 삶. But I'm right. 바람 잡고 없어 용서 따위는 안 금기를 영원. Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Margaret Butar-Butar, saya dari kelas 12C. Di sini saya akan memberikan pendapat, kritik, dan saran saya tentang kecerdasan buatan ataupun robot dan juga perundungan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang AI. AI adalah teknologi ataupun robot yang dikendalikan oleh komputer, di mana AI ini diciptakan oleh banyak ilmuwan-ilmuwan yang memiliki pengetahuan tinggi tentang robot. Dan AI ini dapat melakukan segala aktivitas manusia, bahkan bisa berbicara dengan manusia secara langsung. Dalam revolusi industri 4.0, teknologi semakin berkembang di seluruh dunia. Misalnya pada robot Sophia, di mana robot Sophia ini adalah robot yang bisa melakukan segala pekerjaan manusia ataupun aktivitas manusia. Bahkan robot Sophia ini bisa berbicara secara langsung kepada manusia. Selain robot Sophia, ada juga AI yang diciptakan oleh Elon Musk, yaitu mobil listrik, di mana mobil listrik ini bisa berjalan tanpa dikendalikan oleh manusia, bisa berjalan sendiri tanpa dikemudikan oleh seseorang. Selain dari robot-robot itu, ada juga yang sedang marak-maraknya terjadi, yaitu robot ataupun pembersih lantai otomatis, dan juga mesin cuci piring. Misalnya ada di sekarang ini mesin pencuci piring yang sudah otomatis, bahkan kita sudah tidak perlu menggunakan sabun ataupun busa-busa lagi. Dan juga pembersih lantai otomatis, kita sudah tidak perlu menyapu karena robot itu bisa bergerak sendiri untuk membersihkan lantai-lantai yang kotor ataupun bisa mendeteksi lantai-lantai yang kotor. Dan itu sudah ada dipergunakan di kalangan beberapa di kalangan artis-artis. Nah, banyak yang mengatakan bahwa berkembangnya robot-robot ini bisa menggantikan ataupun menggeser peluang pekerjaan manusia. Maka tentu saja jawabannya tidak, karena ada beberapa kemampuan yang dimiliki manusia ini tidak bisa ditirukan oleh robot-robot ini. Misalnya seperti kreativitas, inovatif, ataupun sebuah perasaan yang dimiliki manusia ini tidak bisa ditirukan oleh robot. Tetapi robot ini hanya bisa menirukan tentang pengulangan ataupun hafalan. Ya, hal-hal tersebutlah seperti kecerdasan ataupun yang menggunakan IQ. Karena pada dasarnya IQ yang dimiliki manusia jauh lebih rendah dibandingkan IQ dari robot. Karena IQ manusia yang paling jenius aja setinggi 150. Tetapi IQ dari robot adalah 700 hingga 700.000. Maka robot-robot bisa menirukan segala perlakuan manusia itu melalui kecerdasan manusia. Tetapi hal-hal tersebut apabila di sekitar ini sudah terjadi dikuasai oleh robot-robot, maka itu akan membuat manusia menjadi semakin malas. Manusia akan semakin malas untuk melakukan segala sesuatu, untuk mencari segala tugas-tugasnya. Misalnya sekarang sudah ada yang namanya ChatGPT, di mana itu juga termasuk AI yang mempermudah pekerjaan murid-murid di sekolah dalam mencari tugasnya. Murid-murid malah dengan adanya ChatGPT ini, murid-murid menjadi semakin malas untuk mencari jawabannya melalui buku-buku. Hal tersebut jika semakin dikembangkan terus-menerus ataupun AI ini disalahgunakan oleh manusia, maka pola pemikiran manusia akan semakin rendah. Perilaku manusia juga bukan semakin baik, tetapi malah semakin buruk. Maka sebagai manusia yang memiliki pemikiran yang bijak ataupun pendidikan yang tinggi, kita harus bisa menggunakan AI ataupun robot yang diciptakan para ilmuwan ini menjadi sesuatu yang sangat berfungsi bagi kehidupan ataupun masa depan kita. Apabila penggunaan robot ini disalahgunakan, maka disalahgunakan di seluruh dunia, maka keseimbangan di dunia ini tidak akan terjaga. Karena pada dasarnya, jika dunia ini dikuasai oleh robot-robot, maka
manusia akan tergeser perlahan-perlahan dan tidak akan adanya keseimbangan di dunia ini. Karena pada dasarnya dunia ini diciptakan karena adanya manusia, bukan karena adanya robot. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus mempergunakan apa hal yang baru ataupun apa yang diciptakan oleh para ilmuwan itu dengan baik. Selanjutnya adalah tentang perundungan. Perundungan adalah sebuah tindakan atau perilaku negatif yang dilakukan oleh sekelompok ataupun individu kepada orang lain, di mana perilaku ini dapat berupa diskriminasi ataupun bisa berupa secara fisik, yaitu memukul, menendang, ataupun bahkan melukai orang lain. Perundungan ini tidak boleh terjadi di lingkungan manapun atau lingkungan masyarakat, sekolah ataupun keluarga, karena hal ini adalah perilaku yang kurang baik dan dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk kepada korban. Misalnya korban dapat mempunyai luka-luka ataupun perasaan korban akan menjadi hancur dan juga mentalnya akan menjadi hancur. Perundungan ini dapat menghancurkan segala sesuatu baik dari korban ataupun pelaku. Maka untuk mengatasinya yaitu pelaku harus bisa berpikir bahwa setiap orang itu memiliki hak yang baik untuk menjalani kehidupannya secara nyaman dan damai. Pelaku juga harus mau menghargai orang lain. Pelaku juga harus menghargai orang lain dan belajar untuk tidak melukai perasaan orang lain. Dan untuk korban, untuk membalas perlakuan pembulian dari pelaku tidak harus dilakukan dengan kekerasan juga, tetapi bisa dilakukan dengan sebuah tindakan yang positif yang bisa membuat pelaku tersebut menjadi diam. Misalnya, pelaku bully ini membuli seseorang ini karena berpikir bahwa seseorang ini bodoh ataupun tidak bisa dalam mata pelajaran itu sangat lemah ataupun tidak paham materi apapun. Tetapi pelaku ini hanya diam saja. Pelaku yang diam saja malah akan korban yang diam saja malah hanya akan membuat pelaku semakin yakin untuk membulinya. Maka sebagai korban kita harus mau melawan pelaku pembuli dengan cara kita harus membuat diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus bertindak positif dan membuat diri kita menjadi lebih pintar lagi. Misalnya kalau pelaku ini berpikir bahwa kita adalah orang yang bodoh, maka sebagai korban bully kita harus semakin belajar yang rajin. Kita harus meningkatkan kualitas pendidikan kita agar membuat pelaku pembuli ini tidak bisa berkutik ataupun malah meminta maaf kepada kita. Dan sebaiknya tindakan perundungan ataupun pembulian ini ditindaklanjuti secara tegas terhadap yang dilakukan oleh orang-orang yang lebih dewasa lagi. Misalnya kalau di lingkungan sekolah, guru-guru BK ataupun guru-guru yang ada di lingkungan sekolah memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku pembuli. Dan juga untuk di lingkungan keluarga, misalnya ada yang mengalami pembulian di dalam keluarga, sebaiknya diberitahukan kepada orang yang lebih dewasa dari kita agar bisa dicari jalan keluar ataupun diberi sebuah nasihat yang bisa merubah perilaku dari pelaku pembuli. Demikianlah pendapat saya tentang AI dan juga perundungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya.